Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di perkuliahan mikrobiologi pangan. Hari ini kita kuliah pertemuan keempat. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa disilahkan. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan membahas materi atau topik terkait dengan pertumbuhan mikroba. Ya, pekan lalu kita sudah belajar tentang reproduksi mikroorganisme atau mikroba. Hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana mikroba tersebut tumbuh secara cepat dan secara eksponensial. Kita akan membahas pertumbuhannya ya, khususnya kurva pertumbuhan. Sorry, saya slideshow dulu. Oke, jadi ini adalah tujuan instruksional umum. Kita akan membahas terkait dengan kurva pertumbuhan mikroorganisme ya. Jadi teman-teman tolong perhatikan dan saran saya teman-teman sambil mendengarkan juga sambil mencatat agar pemahamannya lebih optimal gitu ya. Oke, teman-teman, sama seperti halnya manusia, hewan, dan tumbuhan, mikroorganisme ini juga mengalami pertumbuhan di dalam kehidupannya. Ya, contohnya teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada daging segar dan daging yang sudah membusuk. Ada juga roti yang masih bagus ya, lalu roti yang sudah ditumbuhi oleh jamur ya. Jadi kedua fenomena ini atau kejadian ini membuktikan bahwa mikroorganisme itu bisa tumbuh ya. Jadi daging yang misalnya tidak disimpan di suhu atau lemari pendingin, nah dia permukaannya akan diselimuti oleh bakteri-bakteri seperti salmonella seperti itu ya. Jadi permukaannya akan berubah warna. Nah, ini adalah bukti dari tumbuhnya mikroorganisme. Begitu juga dengan roti. Nah, hari pertama mungkin jamurnya hanya ada sedikit gitu ya, tapi semakin bertambah hari, maka jamurnya juga akan menutupi seluruh permukaan si roti. Ya, jadi dua kejadian pada bahan pangan ini membuktikan bahwa mikroorganisme melakukan reproduksi dengan cara memperbanyak diri atau dengan cara pembelahan biner. Ya, seperti yang sudah kita pelajari pekan lalu ya. Jadi pembelahan biner itu satu sel bakteri itu bisa menghasilkan dua sel anakan yang identik seperti induknya, tetapi ukurannya kecil. Tapi semakin lama sel anakan ini bisa membesar seperti ukuran induknya. Nah, setelah membesar, sel anakan ini juga akan melakukan reproduksi sama seperti sel induknya ya. Jadi dari satu sel menjadi 2 sel, menjadi 4 sel dan seterusnya. Nah, kalau kita amati kecepatan pertumbuhan mikroorganisme ini bergantung pada kondisi optimum media atau lingkungannya ya. Ada beberapa bakteri seperti misalnya E. coli, Salmonella. Nah, dia bisa membelah diri setiap 20 menit sekali. Ya, jadi kalau misalnya nih, pada 20 menit pertama, misalnya ada satu bakteri, ini tolong diperhatikan ya, misalnya ada satu bakteri, pada 20 menit pertama, dia akan membelah diri menjadi 2 sel anakan kan? Ya, dia akan membelah diri menjadi 2 sel, atau 2/1. Lalu pada 20 menit kedua atau misalkan pada 40 menit kan, pada 20 menit kedua dari 2 sel anakan ini, dia juga akan mengalami pembelahan menjadi 4 sel atau 2/2. Paham ya? Lalu pada misalnya 20 menit ketiga atau 60 menit
empat bakteri ini, 4 sel yang dihasilkan, dia akan membelah diri menjadi 8 atau 2 pangkat 3. Ya. Nah, lalu kalau misalnya jika dalam waktu 4 jam atau 240 menit, ada berapa jumlah bakteri yang dihasilkan dari yang awalnya misalnya 1 bakteri. Kalau selama 4 jam atau 240 menit, maka 240 menit ini bisa dibagi dengan 20 menit, yaitu hasilnya 12. Maka pada waktu 240 menit atau 20 menit ke-9, maka jumlah sel bakteri ini 2 pangkat 9 atau 512 sel. Nah, ini adalah pertumbuhan yang bisa kita hitung. Jadi pertumbuhan bakteri itu memiliki pola yang bisa dihitung. Ya, ini jika kondisi media dan lingkungannya optimum, bisa menyebabkan si bakteri itu tumbuh dengan baik, maka pertumbuhannya memiliki pola. Ya, jadi rumusnya adalah pertumbuhan jumlah bakteri yang dihasilkan itu 2 pangkat N. N ini menunjukkan jumlah pembelahan yang terjadi pada waktu tertentu. Itu ya, jadi teman-teman harus paham atau bisa membayangkan berapa banyak bakteri yang dihasilkan ketika kita tidak menyimpan produk makanan di tempat atau di suhu penyimpanan yang sesuai. Dia akan bisa ditumbuhi oleh bakteri dengan cepat. Ini dari satu bakteri. Kalau misalkan kultur atau bakterinya itu populasinya banyak, bisa berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar bakteri yang tumbuh pada bahan pangan. Oke, jadi waktu yang dibutuhkan untuk bakteri bereproduksi itu biasanya disebut waktu generasi. Ya, biasanya disebut waktu generasi. Waktu generasi tiap-tiap bakteri itu berbeda-beda. Setiap bakteri mempunyai waktu yang berbeda-beda dalam melakukan reproduksi, tergantung dari medianya, tergantung dari karakteristiknya, tergantung dari lingkungannya. Begitu ya? Oke. Jika misalnya kondisinya optimum, tadi saya sudah menyinggung bahwa pertumbuhan bakteri ini memiliki pola, ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menumbuhkan bakteri di ruang tertutup misalnya gitu ya, lalu jumlah sel yang tumbuh dihitung berdasarkan waktu, maka ini akan pertumbuhan ini akan memiliki pola yang sigmoid, atau bakteri ini akan mengalami fase-fase pertumbuhan ketika kondisi media dan lingkungannya optimum. Nah, fase pertumbuhan ini ada 4. Yang pertama, bakteri akan mengalami fase lag, atau fase awal, atau fase adaptasi. Lalu yang kedua, bakteri akan mengalami fase log, atau fase eksponensial. Yang ketiga, fase stasioner, atau fase diam, fase statis, lalu yang terakhir adalah fase kematian. Nah, kita akan bahas satu persatu dari masing-masing fase pertumbuhan bakteri ini ya. Oke. Yang pertama, nah ini adalah kurva sigmoid yang menunjukkan sumbu X. Ini yang saya tunjukkan. Sumbu X ini menunjukkan waktu, ya, waktu bakteri tumbuh dalam satuan jam. Lalu sumbu Y ini adalah jumlah pertumbuhan sel atau bakteri ya secara logaritmik. Jadi 10 pangkat N. Ya, jadi pola ini adalah mengikuti pola secara eksponensial. Ya, kita akan bahas satu persatu polanya. Di sini ada fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan yang terakhir adalah fase kematian. Lalu warna ini menunjukkan, yang warna merah muda ini berarti di sini di fase ini kehidupan selnya masih sedikit, ya. Lalu warna orange ini menunjukkan kehidupan sel ini sudah banyak. Ya, lalu di sini ada warna orange dan warna hitam. Artinya di fase ini
sudah mulai ada bakteri yang mati, walaupun masih sedikit. Ya. Lalu yang terakhir di fase kematian, ini ada bakteri yang masih hidup dan ada juga bakteri yang sudah mati. Keduanya jumlahnya sama. Ya, kita akan bahas satu persatu dari masing-masing fase. Oke, nah ini teman-teman perhatikan, ini adalah fase lag, ya. Jadi fase ini adalah fase adaptasi atau fase penyesuaian bakteri terhadap lingkungan dan media. Jadi bakteri itu dipengaruhi oleh media. Jadi media itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri karena di dalamnya ada nutrisi-nutrisi yang digunakan bakteri untuk tumbuh. Ya. Jadi kalau misalnya bakterinya, medianya itu baik atau memungkinkan bakteri untuk tumbuh, maka bakteri di fase ini akan mengalami fase selanjutnya. Nah, di fase ini bakteri belum mengalami pembelahan. Jadi dia masih penyesuaian diri terhadap media dan lingkungan ya. Dia belum mengalami pembelahan dan enzim-enzim yang dilakukan, enzim-enzim yang dihasilkan juga belum ada sehingga dia belum bisa melakukan pembelahan karena enzimnya juga belum disintesis ya. Jadi dia masih melakukan penyesuaian diri. Jumlah sel yang ada di sini ada berapa? Jumlah sel di sini mungkin tetap seperti yang dimasukkan di awal, tetapi bisa juga mengalami kematian jika misalnya sel yang sudah tua, sel bakteri yang sudah tua, tidak sesuai dengan nutrisi yang ada, sehingga dia akan mengalami kematian. Ya, jadi bisa tetap, bisa juga menurun, tapi belum bertambah karena belum mengalami pembelahan biner. Ya, nah seberapa cepatkah bakteri di fase ini terjadi? Ya, seberapa cepat bakteri melakukan adaptasi atau penyesuaian lingkungan ini tergantung dari media. Ada dua faktor yang mempengaruhi bakteri cepat melakukan penyesuaian diri. Yang pertama adalah faktor media dan lingkungan. Ya, kalau medianya sesuai, lingkungannya sesuai, maka bakteri ini akan cepat mengalami adaptasi. Kalau misal ada satu bakteri, dia awalnya ada di media A. Ya, dia awalnya ada di media A. Nutrisinya terpenuhi, nutrisinya tercukupi, lingkungannya juga pH-nya, suhunya, kelembaban udaranya itu cocok dengan bakteri ini. Ya. Lalu si bakteri ini akan dipindahkan ke media B. Nah, kalau media B ini sama seperti media A, nutrisinya, lingkungannya, maka bakteri ini akan cepat melakukan adaptasi. Tapi kalau misalnya medianya ini berbeda jauh, misalnya nutrisinya lebih kurang, lebih miskin gitu ya, terus lingkungannya juga tidak sesuai, maka proses adaptasinya juga lebih lama. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi cepat atau tidaknya mikroorganisme ini beradaptasi adalah jumlah sel atau jumlah mikroorganisme atau biasa disebut jumlah kultur atau biasa disebut inokulum ya yang dimasukkan ke dalam media. Semakin banyak atau semakin tinggi jumlah inokulum, maka proses adaptasi yang dilakukan, proses penyesuaian yang dilakukan juga semakin cepat. Tetapi kalau bakterinya lebih sedikit, maka mereka juga akan lebih lama melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang baru. Ya, jadi dua faktor itu yang menentukan lama atau tidaknya bakteri melakukan fase adaptasi. Oke, nah di fase ini jika kondisinya memang memungkinkan untuk tumbuh, ya, maka bakteri ini akan perlahan-lahan mulai melakukan perbanyakan atau pembelahan diri. Ya, dia mulai melakukan pembelahan diri menuju fase berikutnya, yaitu fase eksponensial. Nah, di fase eksponensial ini enzim-enzim disintesis sudah lebih banyak, ya. Jadi si bakteri ini sudah mensintesis enzim-enzim metabolisme menjadi lebih banyak sehingga dia bisa melakukan proses pembelahan diri dibantu oleh enzim tersebut. Nah, kalau misalnya
pH-nya cocok, suhunya cocok, media nutrisinya terpenuhi, maka pertumbuhan di sini akan sangat cepat. Dia akan bertambah secara eksponensial. Ya, yang tadi itu ya, yang 2 pangkat N atau 10 pangkat N tadi, dia akan membelah diri secara cepat. Nah, di fase ini sangat berpengaruh terhadap pelaku industri pangan. Yang pertama, pengaruhnya adalah di fase ini cocok sekali untuk melakukan fermentasi bahan pangan, ya, untuk melakukan fermentasi karena bakteri atau mikroorganisme cepat sekali membelah sehingga proses fermentasi akan optimum, ya. Bakteri yang dihasilkan akan optimum sehingga bahan pangan yang dihasilkan juga akan mengikuti sensori yang diharapkan. Yang kedua pengaruhnya adalah kalau dikhususkan untuk fermentasi maka ini menjadi positif. Tapi ketika bahan pangan ini bukan untuk difermentasi dan dia masih disimpan di kondisi yang tidak sesuai, misalnya daging, misalnya daging ayam. Daging ayam disimpan di suhu kamar misalnya gitu ya, tidak disimpan di lemari pendingin. Maka bakteri ini akan tumbuh secara eksponensial. Dia akan merusak bahan pangan atau daging ayam tersebut, ya. Sehingga akan menyebabkan foodborne illness. Nah, jadi pelaku industri pangan harus mengetahui di fase mana bakteri tersebut harus cepat-cepat ditanggulangi, ya. Kalau tidak ingin dilakukan misalnya fermentasi, ya, dia harus cepat dihambat pertumbuhannya. Jadi kalau misalkan disimpan di suhu rendah atau lemari pendingin, maka pertumbuhannya juga akan terhambat. Misalnya teman-teman beli ayam gitu ya di jam 10 pagi. Lalu pada saat itu daging ayamnya terkontaminasi oleh salmonella. Nah, tidak teman-teman tidak langsung menyimpannya di suhu dingin, tapi disimpannya di suhu ruang misalnya. Maka sekitar jam 3 sore bakteri tersebut akan tumbuh menjadi lebih dari 1 juta koloni. Lebih dari 1 juta sel, ya. Nah, makanya proses penyimpanan ini akan menekan pertumbuhan mikroba sekaligus memperpanjang waktu penyimpanan dari si bahan baku. Oke. Jadi kalau disimpan bisa menyebabkan foodborne illness atau keracunan pada bahan pangan, ya. Nah, pada fase ini, fase pertumbuhan yang sangat optimum di sini, ini memerlukan energi yang luar biasa banyak. Jadi si bakteri juga karena melakukan pembelahan, dia juga mengeluarkan energi yang sangat banyak. Maka perlahan-lahan bakteri tersebut juga akan mengalami kemunduran kecepatan pertumbuhan, ya, perlahan-lahan. Nah, di sini akan ada beberapa bakteri yang mati karena pertama kondisi nutrisinya sudah berkurang, ya. Kondisi nutrisi sudah tidak sebanyak di awal karena sudah dipakai oleh bakteri, ya, sudah dipakai juga. Jadi nutrisinya sudah berkurang, sementara itu juga energinya juga sudah berkurang. Nah, sehingga fase yang berikutnya adalah fase stasioner. Ya, jadi fase stasioner ini fase di mana nutrisi media ini berkurang. Ya, selain itu bakteri juga atau mikroorganisme juga akan mengeluarkan hasil metabolisme atau biasa kita sebut metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini biasanya bersifat racun terhadap mikroorganisme itu sendiri, sehingga akan menghambat proses pertumbuhan dari mikroorganisme. Tetapi untuk beberapa industri, misalnya industri pangan, ini sangat bisa dimanfaatkan hasil metabolit sekunder ini. Beberapa misalnya diantaranya bisa menghasilkan alkohol, atau misalnya di dunia kedokteran biasanya di fase ini dia akan mengambil untuk dijadikan antibiotik metabolit sekundernya. Itu ya.
Nah, di fase ini juga bakteri perlahan-lahan ada yang mulai mati, tetapi masih banyak juga yang melakukan pembelahan diri dengan nutrisi yang masih ada di vakuola makanan atau cadangan makanan, gitu ya. Tapi karena nutrisinya semakin sedikit, tapi dia masih harus melakukan pembelahan diri, maka ukuran selnya juga semakin kecil, ya. Biasanya ukuran selnya semakin kecil, tidak eh, tidak seoptimum di fase awal. Nah, perlahan-lahan bakteri ini akan mengalami kecepatan menurunnya proses pertumbuhan, gitu ya. Maka di akhir fasenya bakteri atau mikroorganisme ini akan mengalami fase kematian, ya. Jadi fase kematian ini ketika nutrisi yang ada di dalam media sudah benar-benar habis dan bakteri sudah tidak menyimpan energi lagi di vakuola makanan. Nah, sehingga jumlah bakteri atau mikroorganisme yang mati itu sama dengan jumlah bakteri yang hidup. Tapi masih ada beberapa mikroorganisme yang melakukan pembelahan. Nah, di fase ini, dari fase stasioner sampai fase kematian, jika ada bakteri yang masih hidup atau mikroorganisme yang masih hidup, nah dia akan menghasilkan biasanya endospora. Biasanya dia akan bertahan di kondisi-kondisi ekstrim. Nah, di sini juga maka makanan yang akan makanan yang terkontaminasi pada fase ini akan bersifat lebih beracun atau lebih berbahaya, ya. Nah, di fase ini, di fase kematian ini, walaupun bakteri sudah tidak aktif gitu ya, tetapi yang namanya produk makanan yang sudah dikontaminasi oleh bakteri tidak akan steril, ya. Jadi jangan pernah memakan produk pangan yang memang sudah dikontaminasi oleh bakteri, walaupun bakteri tersebut sudah tidak aktif lagi, gitu ya. Karena bagaimanapun dia tetap tidak akan steril. Itu mungkin penjelasan dari kurva pertumbuhan mikroorganisme. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menulis pertanyaan di kolom komentar. Untuk absensi sekali lagi saya jelaskan ya. Kalau Anda masih bertanya berarti dia tidak mendengarkan sampai akhir. Ya, untuk absensi kalau tidak bisa di Unidakul silahkan teman-teman absen di kolom komentar. Kalau teman-teman tidak bisa mengisi berkomentar di kolom komentar, silahkan teman-teman isi di Unidakul. Pilih salah satu kalau bisa hanya salah satunya. Tapi kalau bisa keduanya, silahkan teman-teman melakukan absen di keduanya. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar, mudah-mudahan kita sehat dan bisa menyerap ilmu dengan semaksimal mungkin. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.